Shalom, kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang. Bersama-sama pada sore hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu mengucap syukur untuk setiap berkat dan anugerah-Mu. Dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu di tengah segala aktivitas yang kami lakukan. Sebagai kaum perempuan, tuntunlah kami sehingga kami mampu memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Maka urapilah kami semua ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, bersama-sama pada sore hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 hingga ayat 31. Demikian yang tertulis. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Ibu-ibu kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini dari bacaan firman Tuhan tadi kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dalam bingkai tema belajar rendah hati seumur hidup. Kita sadar bahwa kehidupan ini, apalagi ketika media sosial begitu banyak sekali memberikan gambaran tentang kehidupan pribadi setiap, itu membuat kita menjadi semakin mudah untuk saling membandingkan kehidupan saya dengan kehidupan orang lain. Kita mudah sekali melihat bagaimana perbedaannya. Bagaimana kita setiap orang sering mengupload gitu ya, atau mengunduh foto-foto atau status kita ada di mana, sedang apa. Misalnya saja begini, ibu-ibu kaum perempuan. Selama Lebaran, ada begitu banyak orang yang jalan-jalan. Lalu pada saat jalan-jalan, entah itu bertemu dengan keluarga atau pergi ke suatu tempat makan dengan keluarga di rumah, tidak pulang kampung tapi nge-mall aja begitu. Kita seringkali kemudian foto lalu upload di media sosial. Kita menunjukkan bahwa kita sedang berkegiatan, kita sedang melakukan sesuatu. Orang lain bisa melihat apa yang kita lakukan. Orang lain bisa melihat kemana kita pergi. Orang lain bisa melihat kita makan apa ketika kita foto makanan yang akan kita makan. Sebelum kita makan, foto dulu, lalu posting, begitu. Kita akhirnya kemudian melihat
orang lain juga melakukan hal yang sama, lalu membuat kita akhirnya pergi ke tempat yang orang lain sudah pergi. Kita ingin pergi ke satu tempat ketika misalnya tempat itu viral. Wah, aku juga pingin ke tempat itu. Kita akhirnya mulai membandingkan dan membuat diri kita berupaya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang lain. Hal itu wajar saja sebetulnya, tidak ada masalah. Namun kita tetap harus bijak. Jangan memaksa diri untuk menjadi seperti orang lain, sementara sebetulnya kita punya kemampuan yang terbatas. Tidak bisa dipaksakan untuk menjadi seperti orang lain. Dalam firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini, Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Korintus untuk jemaat di Korintus terus hidup dalam hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Makanya judul perikopnya demikian, hikmat Allah dan hikmat manusia. Artinya apa? Pada masa itu, bagi masyarakat, ada 3 golongan masyarakat yang pada saat itu dianggap memiliki kekuasaan untuk mereka menjadi contoh, mereka menjadi teladan, tetapi juga hidup mereka harus juga dicermati supaya tidak semata-mata kemudian kita membandingkan hidup kita dengan mereka. Ya, mereka menjadi teladan, tapi tidak semua hal yang mereka lakukan harus kita lakukan. Bentuknya apa? Begini, saya jelaskan. Di dalam bacaan kita di ayat 26 tadi, lihat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, di sini disebutkan ada 3 ciri. Tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus pada saat itu bahwa mereka memang termasuk kategori 3 golongan yang umumnya ada di strata atau tingkat masyarakat pada masa itu yang dianggap sangat berpengaruh, atau kalau kata anak-anak zaman sekarang kenal dengan istilah influencer begitu ya, yang punya pengaruh. Yang pertama memang masuk dalam kategori orang yang bijaksana, kedua orang yang berpengaruh, yang ketiga orang terpandang. Orang bijaksana tentu saja adalah orang yang seringkali memberikan motivasi, saran, masukan, ide, dan lain sebagainya. Lalu orang yang berpengaruh bisa saja orang yang punya ekonomi kuat, ekonominya besar sehingga mereka bisa mempengaruhi orang lain berdasarkan ekonomi atau tingkat pendidikan mereka yang membuat orang lain mendengar apa yang diutarakan oleh orang-orang yang berpengaruh ini. Yang ketiga, orang-orang yang terpandang. Nah, ketiga kategori ini dipandang sebagai orang-orang yang seringkali dijadikan tujuan hidup bagi banyak masyarakat yang ada di Korintus pada masa itu. Tetapi umat Tuhan, anggota jemaat, para pengikut Kristus pada saat itu diingatkan bahwa mereka memang tidak masuk dalam kategori atau golongan itu. Mereka bukan orang bijak. Mereka bukan masuk kategori golongan orang berpengaruh. Mereka bukan termasuk golongan orang terpandang. Tapi jangan buat hal itu menjadikan mereka menciut gitu, atau takut gentar hati. Karena di ayat 27 ditekankan lagi oleh Paulus, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijak gitu. Yang bodoh dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang bijak, yang berhikmat. Apa yang bagi dunia dipandang tidak baik, tidak benar, atau mereka dipandang tidak punya kekuatan apa-apa, justru mereka yang lemah itulah yang dipakai oleh Tuhan
untuk memalukan mereka yang kuat atau mereka yang punya pengaruh itu, punya pengaruh politik, punya pengaruh ekonomi, punya pengaruh hal lainnya yang bisa membuat gerakan agar orang lain itu iri kepada kita, atau misalnya orang berpengaruh misalnya. Kalau kita ngomong tentang seseorang lalu orang lain itu akan ikut apa yang kita sampaikan. Misalnya begini, sederhananya. Orang yang berpengaruh itu, kalau saya tidak suka dengan si A, lalu saya karena punya pengaruh, saya bisa membuat orang lain juga jadi tidak suka pada si A, menjadi benci pada si A. Apa yang saya rasakan itu ketika saya sampaikan kepada orang lain itu juga jadi ikut-ikutan, merasakan apa yang saya rasakan. Kalau saya suka ya mereka ikutan suka, saya benci ya mereka ikutan benci, itu orang yang berpengaruh. Mau pengaruhnya itu lewat kata-katanya atau lewat uangnya atau lewat hal lainnya, orang yang berpengaruh artinya mereka bisa mempengaruhi orang lain untuk merasakan apa yang ia rasakan. Nah, Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa memang kamu tidak bijaksana. Kamu tidak masuk dalam kategori orang-orang yang berhikmat, yang pintar, begitu. Kamu tidak masuk ke dalam kategori orang-orang yang kuat, yang punya pengaruh untuk bisa menjatuhkan orang lain, membuat orang lain menjadi memiliki perasaan yang sama dengan dirimu. Tetapi ingat bahwa Tuhan mengangkat orang lemah, memilih orang lemah yang dipandang lemah bagi dunia untuk mempermalukan orang-orang yang kuat. Dan apa yang dipandang hina bagi dunia, dipilih Allah untuk meniadakan orang-orang yang terpandang. Apa yang dianggap tidak berarti bagi dunia, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun yang menganggap dirinya bermegah di hadapan Tuhan. Artinya, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa setiap orang itu sesungguhnya akan berhasil itu bukan semata-mata karena hikmat, dia punya hikmat, karena dia punya pengaruh, karena dia punya kekuatan, karena dia terpandang, karena dia punya ekonomi dan lain sebagainya. Tapi justru karena Tuhan. Poinnya di situ, intinya di situ. Kalau dia lemah, kalau dia bodoh, dia bisa tetap menjadi pintar. Ada banyak sekali orang-orang yang bisa kita jadikan contoh. Saya sederhananya punya seorang teman dulu. Teman saya ini termasuk dalam kategori yang dulu tuh waktu pertama kali kami masuk sekolah, kuliah dulu waktu saya kuliah. Dia dari Papua, lalu kemudian dia datang ke Jakarta, sama sekali tidak pernah ke Jakarta. Waktu pertama kuliah, kami menganggap dia ini kampungan sekali, begitu. Karena ketika yang lain sudah mulai terbiasa untuk berbahasa Inggris, setidaknya kata-kata yang sederhana begitu, kami tahu. Dia tidak tahu sama sekali. Tapi semangat dia untuk belajar, semangat dia untuk mau tahu segala sesuatu, membuat dia akhirnya tidak diremehkan. Justru selama kuliah, dia menjadi anak yang sangat semangat. Awalnya waktu tingkat pertama, ya nilainya paling rendah dari semua orang. Dari semua teman-teman seangkatan saya. Tapi ketika lulus di tahun terakhir, justru dia yang paling luar biasa. Bahkan ketika yang lain mulai bertugas bekerja sebagai pendeta atau ada yang bekerja sebagai guru dan lain sebagainya, dia bekerja di lembaga LSM, lembaga sosial masyarakat yang bergerak dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional. Dia bahkan kuliah di luar negeri dibiayai oleh lembaga internasional. Dan betapa luar biasanya pada saat itu saya menganggap, dulu saya dan teman-teman tentunya menganggap dulu dia orang yang tidak ada apa-apanya. Kami tidak terlalu menganggap serius dia, kami tidak terlalu menganggap dia berarti, pintar, tidak. Tapi ketika
dia mau memberikan diri, semangat untuk kemudian melihat bahwa Tuhan saja yang campur tangan, ternyata memang betul. Tuhan campur tangan untuk hidupnya, dan dia mau justru membuat saya dan teman-teman seangkatan kagum, bangga punya dia ada di angkatan kami waktu itu. Nah, ibu-ibu kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, begitu pula dengan anak-anak ibu-ibu mungkin. Ketika punya anak-anak, jangan kemudian menganggap mereka, kamu bodoh, kamu harusnya belajar tuh dari temanmu. Dia pintar, anaknya ibu ini rajin dan lain sebagainya. Jangan mudah merendahkan anak-anak sendiri. Dan jangan juga mudah merendahkan anak-anak orang lain hanya karena mereka berbeda. Yang paling penting adalah pegang apa yang disampaikan dalam firman Tuhan hari ini. Kesuksesan setiap orang itu ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan memang mengizinkan untuk dia memperoleh berkat itu, Tuhan akan persiapkan baginya. Tapi tentu yang paling penting pula adalah dia memiliki semangat untuk meraih berkat Tuhan itu. Orang-orang yang dianggap bodoh bagi dunia bisa seketika menjadi pintar, menjadi hebat, menjadi luar biasa, menjadi terpandang. Mereka yang dipandang hina bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita tidak pernah tahu masa depan kita seperti apa, tapi Tuhan sudah punya rencana dan rancangan yang indah bagi setiap orang. Itu sebabnya yang ditekankan pada saat ini, bagaimana kita belajar untuk rendah hati. Dan tema perenungan kita hari ini bicara soal rendah hati yang kita pelajari seumur hidup. Karena ketika misalnya kita sudah memperoleh keberhasilan, gitu, anak-anak kita sudah berhasil, atau cucu kita sudah berhasil, atau diri kita sendiri sudah berhasil. Entah bentuk keberhasilannya seperti apa, pekerjaan, punya keluarga, punya anak-anak yang luar biasa, dan lain sebagainya. Keberhasilan itu jangan kemudian membuat kita menjadi sombong. Karena kita memperoleh itu semua bukan karena usaha kita, kan? Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Maka di ayat 30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menembus kita. Ayat 31 katakan, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ketika kita mau belajar untuk bermegah, jangan bermegah dengan menunjukkan kesombongan. Atau kemegahan itu, ungkapan syukur kita itu kemudian menjadi sebuah kesombongan justru. Ada istilah yang mungkin ibu-ibu belum pernah dengar, atau ada yang sudah pernah mendengar istilah ini, dua kata, atau kadang juga dijadikan satu, ini istilah dalam bahasa Inggris, yaitu humble bragging. Humble bragging ini, humble itu kan sebetulnya rendah hati, tapi ternyata humble bragging ini kerendahan hati, upaya untuk menunjukkan rendah hati, tapi sebetulnya sombong gitu. Misalnya begini, kita posting sesuatu, misalnya makan kumpul bersama dengan keluarga, atau misalnya jalan-jalan keluar kota, atau bahkan mungkin jalan-jalan ke luar negeri, lalu kemudian kita tulis status kita, atau caption atau statusnya itu dengan tulisan, bahagia itu sederhana, bisa jalan-jalan bersama dengan keluarga, begitu. Ya, bahagia menurut kita belum tentu bisa sama dengan orang lain. Ketika kita posting sesuatu, tetap kita belajar untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu memang datang dari Tuhan. Hati-hati dengan humble bragging ini, sifat di mana yang kita mau tunjukkan kepada orang-orang adalah kita berhasil, kita mampu. Kalimat-kalimat yang masuk dalam kategori humble bragging ini misalnya, ada orang-orang yang habis jalan-jalan begitu lalu capek. Capeknya bukan karena kerja, bukan karena usaha mengerjakan tugas macam-macam, tapi karena liburan. Capek habis liburan, habis jalan-jalan ke sana sini capek begitu. Nah, ada yang kemudian mengkategorikan itu sebutannya humble bragging karena
biasanya kalau orang itu capek, itu karena kerja, bukan karena jalan-jalan, gitu. Nah, ini dia bikin seperti dua hal yang sebetulnya agak berbeda, tapi dijadikan satu, sehingga seolah-olah dia rendah hati, dia tidak menunjukkan uh, statusnya atau tempat di mana dia jalan-jalan. Oh, aku kemarin habis ke sini, ke sini, ke sini, begitu. Tidak, tapi dia bikin sesuatu kata yang menunjukkan kata bahwa dia letih, tapi letih bukan karena memang mengerjakan sesuatu, tapi justru melakukan hal yang sebetulnya bukan hal itu tidak boleh dipandang sebagai capek, tapi sebagai kepuasan. Seneng jalan-jalan gitu. Itu kepuasan. Senang bisa jalan-jalan. Uh, tapi memang ada orang yang menganggap itu sombong. Jadi ya udah kalau gitu dibikin aja capek karena jalan-jalan. Seolah-olah rendah hati, seolah-olah dia melakukan sesuatu yang sepertinya itu tidak menunjukkan kesombongan, namun sebenarnya kesombongan gitu. Hal ini memang agak susah kalau tidak kita belajar begitu ya untuk kemudian membedakan humble bragging itu seperti apa. Misalnya bahagia itu sederhana sudah menikah, bisa punya anak. Nah, ini akan membuat orang-orang yang uh, sebetulnya belum menikah, mereka yang belum punya anak, kemudian akan dipandang tidak bahagia begitu. Nah, ini yang dibilang humble bragging itu, bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu itu adalah dari Tuhan. Terus gimana, Bu Pendeta, kalau misalnya kayak gitu? Berarti kita nggak boleh posting dong segala sesuatu, kita nggak boleh masukin segala sesuatu di media, tidak. Kita tetap bisa, bukan itu maksud saya, bahwa kita sebenarnya tetap bisa. Segala sesuatu, ingat ayat 31 katakan, barang siapa yang bermegah, artinya sebetulnya boleh kita bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi misalnya kalau kita mau posting sesuatu, bahwa kita ceritakan bahwa segala sesuatu yang kita peroleh, bahwa kita misalnya bisa jalan-jalan pun, bisa kumpul keluarga, itu karena Tuhan. Yang kita nyatakan, yang kita tulis di status kita adalah memuliakan Tuhan. Hal-hal semacam ini menjadi satu bentuk di mana kita sadar bahwa semua yang kita peroleh itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Kalau anak-anak berhasil, kalau anak-anak lulus, mereka bisa kuliah, bisa sekolah lanjut, mereka bisa bekerja, mereka bisa mencapai masa depan. Atau bukan hanya anak-anak, tapi kita sendiri. Sudah bisa mencapai masa pensiun, sudah bisa kemudian santai dengan keluarga, menikmati masa kebersamaan. Semua itu nyatakanlah dengan ungkapan syukur bahwa karena Tuhanlah kita memperoleh itu semua. Tetaplah bermegah, tapi bermegahlah di dalam Tuhan, sehingga kemegahan itu bukanlah sebuah kesombongan. Dan karena itu betul tema hari ini, belajar rendah hati seumur hidup. Karena kita juga perlu mendengar, misalnya ada orang yang menegur kita, sombong amat sih kamu, kok belagu amat sih. Kita belajar juga untuk introspeksi diri. Yang bagian mana ya? Kita terima dan kita kembalikan semua untuk Tuhan. Kalau kita bisa menggapai sesuatu, biarlah kita gapai segala sesuatu itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan menuntun dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang kami peroleh dalam hidup ini, baik pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya, termasuk juga tempat tinggal.
bahkan persekutuan di mana kami bisa bertumbuh bersama-sama. Bersyukur kami boleh menerima firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak sombong, untuk tidak angkuh, untuk kami terus belajar rendah hati seumur hidup. Karena kami seringkali lalai, seringkali kami lupa bahwa apa yang kami lakukan tidak memuliakan Tuhan, tapi lebih pada memuji diri sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin dan sertai kami, sehingga sebagai kaum perempuan kami pun belajar untuk rendah hati, tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki ataupun yang kami miliki, kami tetap mampu memperoleh kebahagiaan karena semuanya datang dari Tuhan. Kami berdoa menyerahkan keluarga dari anggota jemaat GKP Jemaat Ebenezer Cawang. Kami berdoa untuk setiap kaum perempuan, baik mereka yang sudah menikah, mereka yang memiliki keturunan atau yang belum, mereka yang belum menikah, atau yang memutuskan untuk hidup sendiri, menjadi single. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka di dalam segala keberadaan. Bahkan mereka yang sedang mencari pendamping hidup, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka. Mereka yang merindukan keturunan, mereka yang merindukan keluarga mereka dipulihkan oleh karena ada konflik yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Berkati ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami minta, bahkan ketika Tuhan menjawab doa kami syukuri itu sebagai bentuk perhatian Tuhan, kasih sayang Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh menyadari bahwa semua berkat itu datang dari Tuhan. Jadikan kami kaum perempuan yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa ketika kami juga memiliki keturunan, memiliki anak-anak dengan segala rencana dan rancangan Tuhan untuk masa depan mereka, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Tuhan pasti menyertai dan memberkati mereka. Maka kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan juga Komisi Pelayanan Perempuan di GKP Ebenezer Cawang ini dalam segala program pelayanan, bahkan rencana untuk mengadakan acara kebersamaan. Tuhan kiranya juga Engkau yang memberkati, juga berbagai program lainnya. Kiranya Tuhan yang memberkati. Berkati pula para fungsionaris komisi, biarlah dalam segala aktivitas yang mereka kerjakan untuk berbagai program pelayanan, semua dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa pula untuk gereja kami berdoa untuk kebersamaan kami berdoa pula untuk seluruh kaum perempuan di dunia ini. Biarlah mereka juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan, khususnya saudara-saudara kami seiman, biarlah agar mereka mampu menjadi kaum perempuan yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami rindu kaum perempuan di GKP Jemaat Ebenezer Cawang juga boleh bersehati, boleh bertekun dalam ibadah, dalam kebersamaan, dan dalam berbagai aktivitas bersama. Kami mau serahkan seluruh hidup kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang bertambah usia dalam pekan ini, mereka yang baik usia kelahiran ataupun pernikahan. Kami berdoa pula dan menyerahkan pula mereka yang sedang bergumul dalam kondisi sakit ataupun persoalan hidup lainnya. Tuhan kiranya menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Kami serahkan seluruh permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bersama-sama kami juga akan berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa
di dalam Kristus Yesus dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai seluruh kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang dan para simpatisan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.